Halo, dengan saya Muhammad Afdal Jauhari. Di video ini, saya akan membahas tentang pengaturan layout di Microsoft Word. Sebelum masuk ke pembahasan materi, silahkan unduh terlebih dahulu dokumen Word yang telah disediakan di bawah video ini. Mari kita mulai materinya. Word menawarkan dua pilihan orientasi halaman yang bisa kamu pilih sesuai dengan kebutuhan kamu, yakni landscape dan portrait. Untuk mengubah orientasinya, kamu dapat mengklik tab layout yang ada pada ribbon, kemudian klik perintah orientation, dan pilih jenis orientasi yang kamu butuhkan. Secara default, semua dokumen Word, pengaturan orientasinya adalah portrait. Sehingga, jika kamu ingin mengubahnya menjadi landscape, cukup klik landscape yang ada di bawah portrait. Maka halaman yang kamu gunakan saat ini akan berubah posisinya yang tadinya vertikal menjadi memanjang atau horizontal. Untuk dokumen ini kita tetap menggunakan orientasi portrait. Jadi kita rubah lagi ke portrait. Berikutnya, kamu juga bisa mengubah ukuran halaman. Caranya, klik perintah size yang masih berada di tab layout dan pilih ukuran standar yang kamu perlukan. Dalam contoh ini, kita gunakan ukuran A4. Secara default, semua dokumen Word defaultnya menggunakan ukuran letter. Pada contoh ini, kita akan gunakan ukuran A4. Selain ukuran standar tersebut, yang tadi tersedia di Word, kamu juga bisa menentukan sendiri ukuran halaman yang diperlukan. Caranya dengan mengklik More Paper Sizes yang berada di paling bawah drop-down menu. Kemudian tentukan lebar dan tinggi halaman yang kamu inginkan. Jika sudah selesai, klik tombol OK. Maka ukuran halaman akan disesuaikan dengan apa yang tadi sudah kamu tentukan. Lalu, untuk mengatur jarak antara isi halaman dengan tepi dokumen Word, kamu dapat mengaturnya menggunakan perintah margin. Caranya, klik margins yang berada di sebelah kiri ribbon, lalu pilih ukuran margin yang telah disediakan di Word. Kamu juga dapat mengkustomisasi ukuran margin dengan mengklik custom margins yang ada di bawah. Misal dalam hal ini, kita gunakan ukuran narrow. Jika tadi kamu ingin menentukan sendiri ukuran marginnya, klik custom margins dan tentukan berapa jarak dari tepi atas halaman ke isi halaman, kemudian berapa jaraknya dari tepi kiri halaman, kemudian dari bawah tepi halaman atau dari kanan tepi halaman. Kalau sudah ditentukan, klik tombol OK. Ketika kamu selesai menulis di suatu halaman yang tidak terisi penuh, biasanya ketika kamu selesai menulis di suatu halaman yang tidak terisi penuh, biasanya kamu menggunakan tombol Enter berkali-kali untuk berpindah ke halaman tertentu. Contohnya seperti ini. Cara seperti ini sebenarnya tidak tepat ya. Mengapa? Karena dapat merepotkan kamu di kemudian hari. Seandainya di kemudian hari kamu perlu menambah beberapa kalimat atau paragraf di halaman yang pertama, otomatis halaman kedua jadi ikut tergeser dan kamu perlu merapihkannya lagi dengan mengurangi enter yang sebelumnya sudah diberikan. Saya kasih contohnya. Misal kita tambahkan 4 paragraf gitu ya. Oke. Maka posisinya tidak lagi berada di sudut kiri atas halaman kedua, tapi dia pindah ke bawah. Kenapa? Karena tadi untuk memindahkannya ke halaman kedua, kita menggunakan enter ya. Sehingga apabila kita ingin mengembalikannya di sudut kiri atas halaman kedua, kita harus menghapus perintah enter yang tadi sudah kita eksekusi ya. Nah, cara ini akan
sangat merepotkan ya apabila kita melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya. Tuh. Jadi setiap kali menambahkan kalimat atau paragraf di halaman pertama, paragraf yang ada di halaman kedua akan ikut turun ya. Nah, cara seperti ini tidak tepat. Kita akan kembalikan seperti semula. Cara yang paling tepat untuk mengatasi masalah tadi adalah dengan menggunakan page break. Page break dapat kamu temukan di tab Insert. Kita klik tab Insert. Kemudian tentukan insertion point di awal paragraf yang mau kita pindahkan ke halaman kedua. Misal mulai dari konfigurasi dasar. Kita klik page break. Maka dia akan pindah ke halaman kedua. Seandainya kamu menambahkan beberapa kalimat atau paragraf di halaman pertama, maka tidak akan mempengaruhi isi yang sudah kita atur tadi di halaman kedua. Berikutnya, saya akan membahas tentang header dan footer. Header adalah bagian dari dokumen yang muncul di margin atas dokumen. Sedangkan footer adalah bagian dari dokumen yang muncul di margin bawah dokumen. Untuk menambahkan header dan footer ke dalam dokumen kamu, caranya klik tab Insert, kemudian klik perintah header yang ada di sebelah kanan ribbon. Di dalam drop-down menunya sudah tersedia beberapa pilihan template header dan footer yang bisa kamu pilih. Kamu juga dapat memodifikasinya sesuai dengan kebutuhan kamu. Misal untuk header kita gunakan yang pertama saja ya, yang simple. Seperti ini. Nah, di sini kita harus tuliskan sebuah kata atau kalimat yang mewakili header yang akan kita buat. Misalkan kita tulis Net Campus Training Center. Posisinya atau pemformatan teksnya bisa kamu atur sedemikian rupa sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Misalkan kita mau letakkan di sisi sebelah kanan, ya, tinggal kita klik align right, atau kalau mau di tengah align center, ya. Nah, untuk contoh ini kita letakkan saja di sebelah kanan. Kemudian untuk footernya sudah tersedia juga ya. Jadi kalau teman-teman sudah memilih header dan membuat header, otomatis footernya juga akan aktif, tapi kondisinya masih dalam kondisi kosong. Nah, di sini kamu dapat menambahkan footer menggunakan template yang sudah tersedia. Misalkan kamu mau menggunakan yang 3 kolom seperti ini, ya. Nah, di sini anggaplah materinya sisi NA. Update 2020. Kemudian di sini misal nomor halamannya nanti. Nah, seperti ini. Kita close jika sudah selesai. Maka nanti di setiap halaman ya akan memiliki pengaturan header dan footer yang sama. Nah, untuk halaman ini belum dalam bentuk nomor halaman sebenarnya ya. Jadi ini hanya contoh saja. Nah, berikutnya barulah kita tambahkan halaman ke dalam dokumen kita ya, atau nomor halaman ke dalam dokumen kita. Untuk menambahkan nomor halaman, caranya sangat mudah. Misal kita mau tempatkan di sini ya, di bawah, di footer. Kita klik 2 kali pada footer. Kemudian ini kita blok, kita seleksi, lalu klik insert page number. Di sini ada banyak pilihan. Kita sebenarnya bisa saja meletakkan halaman langsung di atas ya, atau di header.
Template-nya sudah tersedia, ada banyak. Kemudian bisa juga kita letakkan di bagian bawah. Ya. Nah, kemudian bisa juga kita letakkan sesuai dengan posisi saat ini. Ya. Misalkan tadi posisinya ada di sini ya. Kita akan coba masukkan current position, plane number. Nah, ini otomatis sudah terbuat halamannya. Kita akan lihat di halaman berikutnya sudah berubah menjadi halaman 2. Kemudian halaman berikutnya halaman 3. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Di video berikutnya, saya akan membahas tentang cara mencetak dan mengekspor dokumen di Microsoft Word. See you on the next video.